gonna need another reason. Who you are is reason enough. You got all eternity in heaven above. Your joy is strong, your love goes on and on and on and on and on. So I'ma call me your gates, thanks, courts, praise. I don't ever wanna be any other place. In your vicinity's where I will stay. You're good when it's frosty and good in the blaze. You're good in the darkness and good in the day. You're good all the time, what else can I say? You're worthy of even the highest of praise. So every day, hey. Praise to the left. Praise to the right. Praise to the front. Praise to behind. Praise to the left. Praise to the right. Halo anak-anak muda, apa kabar kalian semua? Kita akan mulai ibadah kita pada Sabtu hari ini dan kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan, kami anak-anak mudamu dimanapun kami berada. Malam hari ini Tuhan kami mau bersorak, kami memuji namamu sebab Kau Allah yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari sama-sama anak-anak muda, bangkit berdiri dari rumahmu masing-masing. Kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, through you I can do anything, I can do all things, cause it's you who give me strength. Nothing is impossible, through you blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything, I can do all things, cause it's you who give me strength. Nothing is impossible, through you blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible. Hey. Come on, yang di rumah boleh bertepuk tangan, puji Tuhan. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything, I can do all things, cause it's you who give me strength. Nothing is impossible, through you blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible, I believe, I believe. Come on, you katakan, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. Katakan, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, hey, I believe in you. Beri sorak-sorak buat Tuhan kita, katakan haleluya. Mari sama-sama teman-teman kita mau sembah Tuhan pada malam hari ini. Kita buka hati kita, kita menyatakan bahwa Dia Yesus yang besar dalam kehidupan kita. Bapa, ini waktu bekerja untuk setiap kami anak-anak muda dimanapun kami berada. So, sama-sama kita mau katakan lagu ini. Ajarku berserah
basahi mataku, bahwa kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku serukan kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di dalam-Mu. Kita mulai lagi dari bawah, sama-sama katakan, walau ku berjalan, walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku serukan kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di dalam-Mu. Kebesaran-Mu Tuhan. Mari anak-anak muda setiap kita boleh menyembah Tuhan pada malam hari ini. Kami Engkau, Allah yang besar, Allah yang tak tertanding, Yesus yang berkuasa selamanya. Oh, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang bertahta, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang bertahta, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya.
serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di dalam-Mu. Kami sungguh bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami anak-anak muda-mudi kami dimanapun kami berada pada malam hari ini Tuhan. Engkau yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Engkau yang berdaulat, Engkau yang bertata atas setiap kehidupan kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Kami buka hati kami pada malam hari ini Tuhan. Kami siap terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap untuk terima firman Tuhan pada malam hari sama-sama kita mau katakan. Amin. Shalom teman-teman jemaat Sitri Youth Manahan, senang rasanya bertemu lagi dengan kalian di minggu yang terakhir, Sabtu terakhir di bulan yang Juli ini. Dan kita semua tahu bahwa sepanjang bulan Juli kita akan membahas seputar new normal. Nah, bicara tentang new normal, sebenarnya ini adalah sesuatu yang biasa, yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya meski pandemik atau corona itu belum terjadi. Bahwa setiap kita manusia selalu akan tiba di sebuah titik kehidupan di mana harus terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Dan perubahan itu memang perlu ada dengan tujuan kita ingin mencapai satu capaian yang baru atau tujuan yang baru. Dan pada saat kita memasuki new normal atau season yang baru, kita nggak bisa pakai cara-cara yang lama, kebiasaan yang lama, aktivitas yang kita yang lama, karena memang udah nggak relevan dalam season yang baru itu. Nah, contohnya nih ya teman-teman, kalian dari SD berpindah ke SMP. Bukankah kalian udah harus meninggalkan kebiasaan kalian yang lama di SD? Bahkan ada hal-hal yang kalian gak boleh lakukan lagi waktu kalian di SMP. Misalnya pakai seragam merah putih. Kalau kalian masih paksakan diri, aduh aku tuh udah 6 tahun pakai seragam putih merah, aku sudah gak bisa lepas dari warna ini. Terus kalian masuk ke SMP pakai baju merah putih, bisa-bisa kalian diusir. Kalian harus tinggalkan itu, mesti pakai seragam yang baru. Lalu kalian juga mesti merubah pola belajar. Kalau di SD mungkin lebih banyak bermain, lalu lebih banyak pelajaran itu disampaikan secara langsung terus-menerus oleh guru kalian. Tapi di SMP udah beda. Kalian pasti jauh lebih mandiri, diminta untuk menggali beberapa hal sendiri dan tidak semanja waktu kalian di SMP. Itu adalah contoh-contoh new normal yang pasti kalian alami dalam hidup. Atau misalnya contoh, kalian punya pacar nih. Sebelum kalian punya pacar, pasti hidupnya jauh lebih bebas. Pasti kalian lebih leluasa melakukan apa saja, memutuskan apa saja. Uang jajan semuanya bisa kalian nikmati untuk kepentingan dan kemauan kalian sendiri, suka-sukanya kalian. Tapi coba kalau udah pacaran, aduh ribetnya pasti luar biasa deh. Dimana kalian harus contoh satu, berbagi waktu. Kalau dulu setiap malam minggu mau main sama siapa aja, mau pergi sama siapa aja, izinnya cuma sama mama papa. Tapi kalau udah punya pacar, itu ada tuh peraturan baru, harus izin sama pacar. Atau waktunya biasanya tiap minggu bisa pergi sama teman-teman, sekarang harus membagi waktu pergi sama ceweknya atau sama cowoknya. Jajan juga gitu, mau gak mau khususnya yang cowok-cowok, jatah 20.000 ada masanya kalian mesti bagi sama pacar. Sehingga porsi makan kalian kepotong setengah. Biasa makan bakso 1 porsi, karena buat naktin pacar akhirnya makan setengah porsi. Belaga dia ya. Nah, artinya itulah hal-hal yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita waktu kita masuk dalam new normal. Nah, teman-teman, waktu seseorang memasuki new normal, maka ada beberapa hal yang perlu dia lakukan. Banyak orang gagal masuk dalam sebuah fase kehidupan yang baru karena dia nggak ngerti how to do it. Rasanya masih enjoy dengan hal yang di belakang. Rasanya masih suka dengan kebiasaan-kebiasaan yang di belakang. Sehingga waktu diminta, dituntut untuk masuk ke season yang baru, kebiasaan yang baru, rasanya aduh kok susah banget. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, saya kepingin teman-teman kita akan nonton cuplikan film berikut ini, di mana ada bukan seekor ya,
seekor panda yang sebenarnya dia punya sesuatu yang hebat, destiny yang hebat dalam hidupnya, di mana dia menjadi dragon warrior, seorang ahli atau warrior kungfu yang luar biasa. Tetapi dia mengalami kesulitan untuk meninggalkan kebiasaan lamanya, sehingga butuh hal yang lebih dari dirinya untuk dia bisa keluar dari masa lalunya. Kita tonton sama-sama ya. I sense the dragon warrior is among us. Uh-oh. Oh, what's going on? What are you pointing? Oh, okay. Sorry. I just wanted to see who the Dragon Warrior was. How interesting. Master, are you pointing at me? Him? Who? You? Me? The universe has brought us the dragon warrior. What? 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 I eat when I'm upset, okay? Oh, no need to explain. I just thought you might be Monkey. He hides his almond cookies on the top shelf. Don't tell Monkey. Look at you. Yeah, I know I disgust you. No, I mean, how did you get up there? I don't know. I don't know. I was getting a cookie. And yet you are 10 feet off the ground and have done a perfect split. No, this is just an accident. Do you want to learn Kung Fu? Yeah. Then I am your master. Okay. I'm not hungry. Master. Nah, seru ya? Tadi kalian bisa sama-sama lihat bagaimana kagetnya si Po, si panda ketika dia kepingin tahu siapa sih sebenarnya Dragon Warrior yang dinanti-nantikan di masa itu. Ternyata Dragon Warrior itu adalah dirinya sendiri. Senang gak? Senang. Dia dipaksa
ditunjuk untuk masuk dalam destiny yang baru dalam hidupnya yang selama ini dia nggak tahu. Dia senang, dia happy, orang-orang kebanyakan juga happy, but dia mengalami kesulitan ketika harus meninggalkan masa lalunya, kebiasaannya yang lama. Sulit banget bagi dia, dimana dia selama ini isi kehidupannya tuh apa? Makan, main, tidur. Makan, main, tidur. Nggak ada keseriusan, nggak ada kesungguhan hati. Hidupnya maunya fun, asik-asik aja. Dan itu sulit banget untuk dia tinggalkan. Nah, sampai akhirnya sang suhu, sang guru harus memaksa dia untuk kemudian mengambil langkah, mengambil keputusan, masuk dalam season atau new normal dalam kehidupannya. Normal sebelumnya main-main, happy-happy, banyak makan-makan, tidak bertanggung jawab. Tapi ketika dia masuk dalam pencapaian destiny yang baru, dia harus merubah semuanya itu. Nah, oleh sebab itu yuk kita baca sama-sama firman Tuhan dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan bilang begini loh teman-teman. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Rasul Paulus mengingatkan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka actually kita diminta untuk masuk dalam new normal. Bahwa kita harus masuk dalam sebuah kehidupan yang baru, di mana apa yang dulu kita anggap normal, sekarang jadi gak normal. Kehidupan lama, kebiasaan kita yang lama, yang dulu kita bilang, ya gak apa-apa lah, gue bohong, ya gak apa-apa lah, gue malas-malesan. Waktu kalian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah lagi gak normal. But you have to start the new normal. Harus ada perubahan. Yang itu ditinggalkan dan mulailah hal yang baru dalam kehidupan. So, hari ini saya akan meninggalkan 3 poin buat kalian. Bagaimana caranya supaya sebagai anak muda kalian bisa secara mulus, secara berani masuk dalam new normal, khususnya sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama teman-teman, kalian perlu untuk beradaptasi. Puji Tuhan karena Allah yang luar biasa itu memberikan kepada semua manusia tanpa terkecuali kemampuan beradaptasi yang sangat luar biasa. Melebihi makhluk-makhluk yang lain. Bahwa ada kemampuan intelektual dalam diri kita, di mana ketika kita dicemplungin, dimasukin ke satu tahapan kehidupan yang baru, suasana yang baru, komunitas yang baru, itu sebenarnya Tuhan kasih kepada kita kemampuan untuk segera beradaptasi. Sebagai contoh, kalian misalnya satu kali diizinkan Tuhan biasa tinggal di daerah tropis yang panas, musimnya cuma 2, musim panas sama musim hujan. Lalu kemudian karena dapat berkat promosi dari Tuhan, kalian diizinkan untuk tinggal di Amerika, di mana di sana suhunya jauh lebih dingin daripada di sini, ada 4 musim. Lalu kemudian kalian perlu menyesuaikan diri dengan kebudayaan di sana yang jauh berbeda dengan Indonesia. Tapi karena kemampuan yang Tuhan berikan tersebut, maka manusia itu bisa bertahan. Menghadapi salju dia bisa bertahan, menghadapi musim semi dia bisa bertahan, bahkan masuk dalam komunitas yang baru, dengan bahasa yang baru, kita bisa bertahan. Itulah yang namanya kemampuan Allah berikan untuk kita beradaptasi. Oleh sebab itu teman-teman, gak ada alasan sebenarnya ketika kalian ikut Yesus, kalian percaya kepada Yesus, untuk kalian bilang aku gak bisa nih ikut aturannya Alkitab, ikut aturannya Tuhan, kok kayaknya ribet banget, susah banget. No, kalian pasti bisa. Karena kemampuan itu sudah diberikan Tuhan kepada kalian. Cepatlah beradaptasi, cepatlah menyesuaikan diri, cepatlah men-adjust diri kalian kepada hal-hal yang baru yang datang dari Tuhan. Dan hal ini pun bisa kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dalam menghadapi contoh sekolah kalian yang sekarang jauh berbeda dengan cara sekolah yang lama. Jangan pernah bilang, enakan sekolah itu onsite. Kenapa? Karena belajarnya lebih semangat, belajarnya enak karena ketemu sama teman-teman. Lalu kalian kemudian di rumah malas-malesan.
Saya percaya kalau kalian mau, kalian pasti bisa beradaptasi, cepat menyesuaikan diri. Gereja juga begitu. Jangan bilang begini, gak seru nih, kita gak boleh ke gereja, youth-nya gak seru. Kalau nonton di YouTube kurang ada atmosfernya, kurang terasa urapannya. Hey guys, apalagi kalian anak-anak muda, pasti kalian jauh lebih cepat untuk menyesuaikan diri. Kalian pasti jauh lebih pintar untuk menyesuaikan diri. Pertanyaannya, mau beradaptasi atau enggak? Yang pertama ya, adaptasi. Yang kedua, apa yang perlu kalian lakukan supaya kalian bisa smooth masuk dalam new normal? Jangan lebay. Kadang-kadang kita anak muda suka lebay ketika diperhadapkan kepada satu kondisi yang baru. Contohnya si Po tadi, di video tadi. Aduh dia kan lebay banget, bilangnya apa? Aduh gue gak bisa, gue gak mampu nih. Gue jadi Dragon Warrior, badan gue kayak begini. Bukankah seringkali kita mengalami hal yang demikian? Waktu kita menjadi ciptaan yang baru, diminta untuk melakukan firman Tuhan. Seringkali kita lebay, aduh susah Kak Rebecca, susah Om Viko, aku gak bisa lepas dari dia, aku gak bisa, dan sebagainya, dan sebagainya. Percayalah, kalau kalian tetap lebay, kalian gak akan bisa maksimal di new normal. Tapi kalau kalian bisa secara dewasa menerimanya, dengan tenang menerima new normal ini, ikutin aja alurnya, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Saya percaya kalian pasti bisa melewatinya dengan sukacita. Jangan lebay. Yang ketiga teman-teman, memasuki new normal ini, kalian harus ambil langkah ini. Just do it. Kebanyakan bertanya, kebanyakan berpikir, kebanyakan mempertimbangkan, itu sebenarnya adalah alasan kita karena kita gak mau meninggalkan kebiasaan kita yang lama. Gak mau meninggalkan kesenangan kita yang lama. Kita lebih senang menjadi yang lama, yang kanak-kanak, yang tanpa pagar daripada kita masuk dalam satu bentuk hidup yang penuh dengan tanggung jawab. So just do it, melangkah saja. Firman Tuhan katakan apa? Tinggalkan yang lama, karena apa? Sesuatu yang baru sudah datang. Waktu kalian melangkah, percaya masuk dalam new normal ini bersama dengan Tuhan dan dengan keberanian yang luar biasa. Saya percaya kalian akan menemukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang baik, hal-hal yang baru yang pasti menyenangkan dalam kehidupan kalian. Di sekolah saya yakin kalian akan bisa menemukan hal yang baru. Hal-hal yang ternyata waktu saya sekolah online saya gak ketemu yang kayak begini. Tapi waktu onsite saya gak ketemu yang kayak gini. Tapi waktu online saya punya banyak pengetahuan yang lebih ternyata. Waktu saya ibadah dulu onsite kayaknya aku gak ngalamin hal yang seperti begini. Tapi setelah saya ibadah online aku bisa mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. So come on guys. Lihat, waktu Po melangkah, dia meninggalkan kebiasaannya lama. Tapi dia just do it. Dia ikutin aja apa kata suhunya. Dan dia mulai melatih dirinya sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ada tantangan gak? Ya tetap ada. Tapi dia melangkah aja terus. Disitulah ternyata dia akhirnya menemukan potensi dirinya yang luar biasa. Dia menemukan hal yang baik yang dia gak pernah tahu sebelumnya dalam dirinya. Dan kemudian dia bisa menjadi tokoh yang luar biasa dalam film tersebut. Guys, ayo jangan takut melangkah masuk dalam new normal ini. Jadilah anak-anak Tuhan yang militan, jadilah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Niscaya kalian akan terus menjadi berkat dimanapun kalian berada. Dan kalian akan menemukan potensi-potensi besar yang sebenarnya sudah Tuhan taruh dalam diri kalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menikmati new normal in your life. God bless you.